Salam pemirsa HC Band Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan Anda semua. Dan biarlah apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, itu kita praktekkan ke dalam hidup kita masing-masing. Baik, judul kita pada hari ini adalah Tuhan beserta kita. Ayat inti kita terdapat di Zakaria 14 ayat 9 yang mengatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kerajaan kasih karunia Tuhan kini tengah didirikan. Karena hari demi hari hati yang penuh dosa dan pemberontakan diserahkan kepada kedaulatan kasih-Nya. Tetapi hal berdiri sepenuhnya kerajaan kemuliaannya tidak akan terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia ini. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 27. Mereka akan mewarisi kerajaan yang disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Dan Kristus akan melengkapi dirinya dengan kuasanya yang besar dan akan memerintah. Ini menceritakan tentang kerajaan kasih Tuhan. Jadi ada dua kerajaan yang dimaksudkan oleh Tuhan, yaitu kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan Tuhan. Mungkin apa yang dimaksud dalam kerajaan kasih karunia? Di mana Tuhan memberikan kerajaan kasih karunia, yaitu di mana walaupun kita berdosa, Tuhan tetap memberikan kita kasih karunia untuk bisa bertobat lagi. Walaupun kita manusia jatuh ke dalam dosa, Dia terus memberikan kita kesempatan-kesempatan. Mungkin kesempatan yang Tuhan berikan ini tak terhingga, tidak ada batasnya. Di mana manusia kita justru bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Walaupun kita sudah diberikan kasih karunia dari Tuhan, apa kita mau menganggapnya serius? Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Yang dimana Dia turun dari surga menjadi manusia 100%, tetapi tetap 100% Tuhan. Tapi Dia memberikan contoh kepada kita bahwa kita pun bisa menjadi Yesus asalkan kita terus bersandar kepada Tuhan saja, bukan kepada diri kita sendiri. Kita justru bersandar atau mempercayai diri kita sendiri daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan contoh setiap hari. Maka Dia datang ke dunia ini untuk memberikan contoh bahwa ini adalah pekabaran atau Injil kebenaran yang benar. Bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa diselamatkan. Semua perbuatan-perbuatan kita yang baik sekalipun kita tidak bisa diselamatkan. Karena bukan hanya sekedar melakukan hal yang baik. Tidak ada salahnya kita melakukan hal baik. Tetapi walaupun kita sudah melakukan hal yang baik, apa kita tetap mempunyai visi dan misi atau mempunyai karakter seperti Kristus? Tuhan tidak melihat kita melakukan hal yang baik setiap harinya. Walaupun tentu keselamatan itu berawal dari perlakuan atau kelakuan kita yang baik. Tapi bukan hanya itu saja. Yang Tuhan inginkan adalah apakah ada kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita. Boleh saja kita baik kepada orang-orang, tapi belum tentu benar. Tuhan inginkan kepada kita, melalui kita mempunyai kebenaran dalam diri kita, pasti otomatis kita akan melakukan hal yang baik. Jadi di luar sana banyak orang-orang melakukan hal baik. Apakah mereka itu baik? Ya, mereka itu baik. Tapi belum tentu benar. Tapi orang yang melakukan hal yang benar pasti baik. Karena dia telah melakukan yang benar. Ya, Tuhan datang ke bumi ini kembali lagi untuk melakukan hal yang sama. Untuk memberikan jalan yang benar. Otomatis Tuhan adalah baik. Nah, Tuhan memberikan kita kesempatan-kesempatan setiap hari. Supaya kita dicerminkan dalam diri kita sendiri. Apakah saya sudah melakukan hal yang benar setiap hari? Apakah saya sudah menghidupkan yang benar setiap hari? Walaupun kita manusia daging, manusia duniawi. Tapi Tuhan mau kita untuk mengubah diri kita. Untuk menjadi manusia yang baru. Apakah itu mudah? Tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan akan membantu kita. Gerbang-gerbang surga kembali akan diangkat. Dan dengan berlaksa-laksa orang kudus, juru selamat kita akan datang sebagai raja atas segala raja. Dan Tuhan atas segala Tuhan. Tuhan beserta kita yang menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Kemah Tuhan di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya
dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Zakaria 14 ayat 9, Wahyu 21 ayat 3. Tetapi sebelum kedatangan itu, Yesus mengatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Kerajaannya tidak akan datang sebelum kabar baik dari kasih karunia-Nya telah disampaikan ke seluruh dunia. Jadi sangat jelas ya, bahwa dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke seluruh bangsa. Pertanyaannya adalah, siapa yang membawa Injil itu? Tuhan sudah datang dari surga ke bumi untuk menjadi pelayan, menjadi contoh. Tapi Tuhan mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang akan melanjutkan pekabaran firman Tuhan. Yang seharusnya adalah umat-umat Tuhan. Kita yang harus menjadi contoh kembali kepada dunia ini. Bahwa kita bisa melewati dosa, asalkan kita bersatu dengan Kristus. Dan kata lain, tidak bergantung pada diri kita, tidak mengikuti kepada kemauan-kemauan kedagingan kita, tapi mengikuti Roh Tuhan atau Yesus itu sendiri. Inilah tantangan bagi kita semua. Karena untuk kita hidup dalam roh, daging kita harus mati. Untuk kita hidup dalam roh, daging kita harus mati. Karena roh dan kedagingan itu bertentangan. Tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu pasti bisa kita hidup dengan roh, walaupun kita berdaging. Contohnya Yesus. Ya, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Janganlah kita lihat ketuhanannya. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia tidak pernah menggunakan ketuhanannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Justru dia menggunakan ketuhanannya untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Itulah Yesus. Sehingga dia mati di kayu salib, tetap mempunyai daging. Dia ditusuk, dia dipaku, dia merasakan kesakitan karena itulah kedagingannya. Tetapi dia bangkit kembali. Yesus mati di kayu salib untuk memberikan contoh bahwa kita juga bisa sama seperti Yesus. Memang betul kita bukan Yesus, karena kita bukan Tuhan 100%. Kita adalah manusia 100%. Tetapi jika kita mengenal lagi lebih dalam Tuhan, ketika kita mau menjadi orang yang lebih benar lagi, saya percaya kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena kita bersandar, kita mempunyai rohnya Tuhan dalam diri kita. Tadi dikatakannya, sebab itu apabila kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menarik jiwa-jiwa lain kepadanya, kita mempercepat kedatangan kerajaannya. Hanya orang-orang yang mengabdikan diri kepada pelayanannya akan berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Untuk membuka mata yang buta, untuk melepaskan orang-orang dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Tuhan. Supaya mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Mereka sendiri berdoa dengan tulus hati, datanglah kerajaanmu. Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 108 dan 109. Renungkan lebih dalam, apakah saya secara aktif menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan yang beserta kita untuk kali yang kedua? Dapatkah orang lain melihat bahwa saya memang demikian adanya? Inilah tantangan buat kita semua saudara. Apakah orang bisa melihat kita? Tadi dikatakan ketika kita menyebarkan Injil kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia, kerajaan Tuhan akan datang segera. Tuhan akan datang dengan secepatnya. Tetapi ini yang perlu diingatkan saudara, janganlah kita mencoba menginjil keluar ke orang-orang, tapi kita pun belum diperbaiki oleh diri kita sendiri. Memang betul kita tidak sempurna, tetapi kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Bukan tentang diri kita saudara, tetapi Tuhan ada dalam diri kita. Itulah gunanya kita menjadi terang. Itulah gunanya kita menjadi garam dunia. Garam itu memang asin. Kalau garam itu memang harus strukturnya asin, tapi tidak asin. Apa gunanya? Lebih baik dia dibuang dari tempat-tempat garam itu. Inilah maksudnya Tuhan. Jika kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak melakukan atau tidak mempraktekannya, apa gunanya kita, saudara? Kasarnya kita dibuang saja. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan kita kesempatan dengan kasih karunia-Nya untuk mengubah diri kita setiap hari. Ketika kita mengubah diri kita setiap hari, barulah ada roh Tuhan di dalam diri kita karena kita mau diubahkan. Otomatis kita akan menjadi orang-orang yang terang,
Kalau orang di luar sana akan melihat, kok ada orang yang mau mengubah dirinya, walaupun dia mungkin kedagingannya mengatakan, ikutlah kedaginganmu. Tapi dia memilih sesuatu yang benar. Walaupun manusia kita jatuh ke dalam dosa, kita dari lahir sudah orang-orang berdosa, tapi kita memilih yang benar. Itu yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita mengikuti Dia. Tapi alangkah baiknya kita mengikuti yang benar itu. Dengan cara itu kita bisa diselamatkan. Ya, inilah pelajaran buat kita saudara. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah Tuhan di dalam diri kita. Ketika kita umat-umat Tuhan yang sesungguhnya, pasti kita akan mengatakan, utuslah aku. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan mengatakan itu. Utuslah aku, Tuhan. Jangan kita menjadi umat-umat Tuhan. Tuhan, saya sedia menjadi pelayan-Mu, tapi utuslah dia. Tidak masuk akal. Jika kita benar-benar mempercayai Tuhan, marilah kita melakukan apa yang Dia lakukan. Bukan untuk meninggikan diri kita, tetapi untuk meninggikan Tuhan saja. Dan ketika orang melihat ada Tuhan dalam diri kita, itulah Injil sesungguhnya. Menginjil bukan hanya tentang mengabarkan firman Tuhan dengan kata-kata, tapi menginjil adalah dengan karakter kita. Apakah orang melihat Yesus dalam diri kita? Dalam kita berbicara, dalam kita berteman, orang-orang terdekat kita, apakah mereka bisa melihat Tuhan dalam diri kita? Itulah pelajaran bagi kita saudara. Kita belajar dari judulnya Tuhan beserta kita. Apa kita percaya Tuhan beserta kita atau tidak? Marilah kita mempunyai karakter seperti Tuhan. Marilah kita kembali datang kepada Tuhan. Karena kitalah manusia. Kita hanya diciptakan oleh debu dan tanah. Siapakah kita? Tapi Tuhan mau memakai kita supaya kita memberikan contoh yang baik, menjadi terang bagi dunia ini. Inilah pelajaran kita, pembahasan kita pada saat ini. Semoga apa yang kita pelajari kita bisa praktekkan setiap hari. Dan bergantunglah terus kepada Tuhan. Berdoalah terus kepada Tuhan supaya kita tetap bisa diubahkan menjadi orang-orang yang benar di dunia ini. Sampai berjumpa dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam dan Tuhan memberkati.